Gaga, ini kan berarti udah dari sejak Januari ya, Ya, udah mulai mementori teman-teman dari ya, Ganda Putri. ya. Nah ini seperti apa sih yang lebih poinnya lebih ditekankan buat mereka? Oke, sebenarnya sih saya dari awal semenjak saya pensiun juga, saya nggak pernah ninggalin, secara bonding ya ke anak-anak, ke pelatih. Jadi tetap saya pantau terus, dan memang kadang juga walaupun secara tidak resmi gitu dari PBSI, tapi memang karena sudah ada relationship-nya itu, jadi memang lebih mudah buat saya dan tim pelatih dan anak-anak juga untuk bisa saling berdiskusi secara terbuka, secara nyaman. Jadi pada saat ini sih sampai dari bulan Januari terutama kan kita bisa lihat memang dari Aprianinya sendiri kan memang ada terkendala masalah cederanya itu ya. Jadi tapi sampai kemarin minggu lalu saya datang lagi untuk latihan sparring, dia bukan hanya Apriani tapi Fadia juga menyatakan memang mereka dalam kondisi yang siap secara mental. Kalau badan saya tahu sebagai atlet tuh nggak ada yang 100% fit. Pasti, karena kita selalu akan selalu latihan, selalu capek, selalu ini, tapi kan kalau mental dan kondisi mentalnya siap, otomatis bisa badan juga ngikut, fisik juga akan ikut gitu. Itu sih yang lebih dipersiapkan buat Apriani dan Fadia juga. Tapi dari mereka ada nggak sih kayak misalnya curhat-curhatan yang lebih ada. Kalau dibandingkan dengan Apriani kan Fadia kan baru pertama kali bisa dibilang gitu. Baru pertama kali apa? Maksudnya buat Olimpiade. Olimpiade ya. Saya rasa sih kayak gimana ya, mungkin ini adalah salah satu mimpi semua atlet, dan mereka dapat kesempatan, dan juga bukan cuma hanya Apri Fadia sih yang rata-rata hampir semuanya atlet-atlet, termasuk Amalia, Ana, terus Ripka Lani, dan siapa lagi tuh, satu lagi Rahel dan Trias. Tapi kan memang ada targetnya untuk khusus 2024 ini kan, jadi dari maupun Fadianya juga, karena kebetulan Fadia yang partner dengan Apri dan dia juga punya mimpi atau punya untuk bisa jadi bertampil di Olimpiade, untuk tampil bagus, otomatis itu jadi motivasi tersendiri dia gitu. Walaupun secara pengalaman ya memang belum pernah ke Olimpiade, tapi kan motivasi semua atlet tuh untuk bisa bermain di Olimpiade dan bisa berprestasi gitu. Terus kalau di luar soal ini kamu melihat persaingan ganda putri di dunia untuk Olimpiade ini bagaimana? Menarik ya, saya lihat nih ya, dalam khususnya 2022 tuh tahun dimana sebenarnya yang lama-lama, yang zaman saya dengan Apri itu mulai menurun, mulai muncul yang baru. Mulai dari ada si China, kalau Chen Jia ya memang dia, maksudnya saya bilang yang baru ya, maksudnya seperti dari China si siapa namanya, Taning itu, terus juga dari Malaysia ada si Perli, terus dari mana lagi, India bahkan saya nggak tahu, saya nggak hafal namanya karena mereka memang muncul baru setelah saya pensiun. Jadi hal ini yang membuat pergerakan ganda putri ini sangat berpotensi untuk semua siapapun yang masuk di Olimpiade ini bisa jadi juara. Kan ada 1-16 gitu, 16 pasang. Ini bisa jadi, kita belum tahu nih siapa, nggak ada yang terlalu signifikan ya, kecuali Chen Jia sendiri, karena memang dia dengan rekor dia juara dunia dan dia juara beberapa turnamen, dan dia juga pilih-pilih turnamen. Nah itu untuk menjaga, saya tahu pasti itu menjaga kepercayaan diri, jangan sampai dia kalah sama yang enggak. Kalau kalah ya juga sama juniornya aja gitu kan. Jadi itu memang strategi China, dan juga mungkin ada Jepang dan Korea ya, ada pasangan si ya Lee Sohee dengan Baek Hana. Ya mereka nggak baru sih, cuman formula-formula yang diciptakan baru ini ya pada akhirnya ini yang membuat ganda putri semakin susah ditebak gitu Mas, siapa yang akan jadi juara, termasuk Fadia Apriani juga punya kesempatan untuk bisa di situ gitu. Kalau melihat
peluangnya Cenjia, atau mungkin kamu ada pesan buat Cenjia? Nggak, dia kayaknya nggak perlu ada pesan, saya udah pesan, udah kalahin dia semakin semangat soalnya pengen jadi juara. Kayaknya karena pesannya langsung dikalahin kemarin di Olimpiade, jadi dia semangat, kayaknya dia semakin makanya saya bilang mereka itu semakin menjaga performanya, menjaganya itu dari mereka setiap pertandingan tuh harus ada kualitasnya maksudnya harus juara, dan kalau bisa jangan kalah dengan yang enggak gitu. Jadi itu kan saya lihat ya, kalau selama ini itu juga yang jadi strategi China-nya sendiri gitu kan, karena ya mereka udah ranking 1 dunia, mereka juga nggak perlu ngoyo untuk kejar poin ke Olimpiade gitu. Jadi menurut saya ya hal itu yang jadi modal utama sih Cenjia pada saat ini. Kak Grace kan April kan udah pernah dapat emas Olimpiade bareng sama kakak ya. Kira-kira ada beban nggak sih Kak untuk ikut Olimpiade next ini, kayak aduh gue harus mempertahankan emas ini gitu? Kalau saya selalu ngobrol dengan Apri, bukan karena beban sih, tapi lebih kepada motivasi untuk bagaimana untuk bisa mengalahkan dirinya sendiri, bagaimana untuk bisa berprestasi terus menerus gitu. Karena memang nggak gampang, emang nggak gampang kan merebut daripada mempertahankan. Selalu harus ada konsisten, harus ada dari secara eksternal dia juga harus bisa, maksudnya secara eksternal maksud saya orang-orang luar ya harus bisa, kan ekspektasinya udah lain terhadap Apriani gitu. Jadi saya rasa dia tuh dia selalu berusaha untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaik gitu, dan apapun hasilnya nanti di Olimpiade, saya rasa itu adalah kemampuan yang dia telah keluarin semuanya gitu. Karena selama ini yang saya lihat dan saya pantau, memang dia selalu ingin mengeluarkan yang terbaik itu dalam kondisi apapun gitu sih. Oke. Siap. Oke.